Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Nafik Firas, nomor induk mahasiswa 33372500072. Saya akan menjelaskan tentang pengoperasian bahasa CPP. Jadi yang pertama-tama kita harus membuat file terlebih dahulu. Pilih tab pada files dan pilih C atau CPP plus source file. Beri nama pada file name dan pilih letak penyimpanan file tersebut di location, lalu klik OK. Lanjut. Nah, di sini adalah langkah pertama untuk membuat program sederhana. Nanti di text editor kita tulis ini hashtag include studio.h, lalu input main, ini tutup kurung, lalu print selamat datang di praktikum bahasa program 1. Lanjut. Nah, di sini kita akan mengenal IDE, Integrated Development Equipment, MinGW Developer Studio. IDE adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari IDE adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. IDE pada MinGW Developer Studio terbagi menjadi 5 bagian, yaitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisa Salamat dengan NIM 3337250124. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian MinGW di Developer Studio. Nah, yang pertama, yang pasti membuka aplikasi MinGW. Cara membuat project baru itu klik menu file dan pilih new. Bisa dengan shortcut Ctrl plus N. Lalu pilih tab, lalu klik project dan pilih yang ada di yang pertama tuh logo pertama Win32 console. Lalu beri nama pada project pada project name dan pilih letak penyimpanan project tersebut di bagian location. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh flowchart. Ada simbol-simbolnya juga. Simbol yang pertama tuh yang kayak oval itu fungsinya untuk terminal. Lalu ada garis panah ya untuk menghubungkan. Lalu itu ada segi 6. Itu ada preparation. Itu fungsinya adalah instalasi atau pemberian harga awal. Lalu ada kotak, itu namanya proses. Kayak itu tuh fungsinya tuh buat proses perhitungan atau pengolahan data. Lalu ada jajar genjang, itu namanya input atau output data. Itu fungsinya untuk mengoutput ataupun input data informasi. Lalu itu ada kotak yang ada kotaknya lagi lah di dalamnya. Nah, itu namanya buat predefined process. Nah, itu tuh untuk menjalankan subprogram. Lalu ada eh, belah ketupat itu decision. Itu tuh fungsinya buat perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi kayak kalau dipakai nanti ada kayak buat yes yes or no atau true or false. Lalu itu ada bulat fungsi untuk
one page connector. Itu fungsinya sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berbeda lah di satu halaman. Di misal kayak di Microsoft Word itu kalau misalnya halamannya ada yang lebih itu dari halaman satu ke halaman 2 makanya untuk itu. Nah, lalu yang terakhir itu untuk off page connector. Itu fungsinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada di satu halaman yang berbeda. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian di sini, sebelumnya perkenalkan nama saya Raditya Ridwan dengan NIM 33372500065. Ini di sini ada contoh flowchart sederhana untuk menghitung luas segitiga. Bisa dilihat di sini mulai baca data, hitung luas segitiga, kemudian tampilkan hasil luas, lalu selesai. Untuk codingannya ini ada di sebelah kanan sini. Kemudian untuk di sini ada penjelasan tentang flowchart. Flowchart atau diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah secara berurutan dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Kemudian untuk IDE, ini ada pertama untuk yang di paling atas ini ada menu toolbar. Di bawahnya ada toolbar, kemudian di sebelah kiri tengah itu ada file view window, di sebelahnya ada code editor window, dan di bawahnya ada message window. Untuk fungsi-fungsinya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faizal Soleh dengan NIM 33372500150. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada eh, struktur-struktur dari IDE. Yang pertama ada menu toolbar. Menu utama yang terdiri dari file, edit, view, project, build, debug, tools, windows, dan help. Selanjutnya ada toolbar, menampilkan beberapa tool dari menu toolbar maupun submenu. Selanjutnya ada kode editor window, tempat dituliskannya kode program. Selanjutnya, message window, menampilkan pesan-pesan pada proses kompilasi dan link program. Yang terakhir ada file view window, menampilkan program yang sedang dibuka dan dikerjakan. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded, Jarny Stroop pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an untuk mendukung fitur-fitur pada C++. Dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, algoritma. Kode program yang telah ditulis kemudian akan dikompil dan dieksekusi untuk menjalankannya. Compile adalah menerjemahkan kode program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman ke bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer sehingga komputer mengerti apa yang diperintahkan. Ini adalah contoh pemrograman sederhana akan saya tampilkan. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Kelihatan. Kak? Kelihatan. Oke.
Kelihatan Pak. Kita running ya. Kita running. Nah, ini dia kode pemrogramannya. Saya cuma bisa ngasih contoh segini ya, teman-teman. Soalnya kita masih pada newbie. Udah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.